Halo semuanya, kembali lagi di channel Mix ID bersama gue Fahmi. Dan di video kali ini gue akan mengunboxing suatu barang yang cocok banget nih kalau dikomboin sama gamepad Bluetooth, yaitu adalah KZS-1. Nah, jadi si KZS-1 ini adalah sebuah earphone Bluetooth TWS gitulah ya. Tapi bedanya earphone ini punya teknologi gaming mode. Nah, yang bikin gue penasaran adalah seberapa kecil sih delay dari si gaming mode si KZS-1 ini. Dan nanti kita akan coba pairing dengan gamepad sekaligus. Jadi langsung pairing dua Bluetooth device ke satu HP. Nah, di sini kita buka dulu ya buat kita lihat dalamnya itu ada apa aja. Nah, yang pertama ini jelas yang langsung kelihatan adalah unitnya ya. Ini adalah unit TWS-nya. Lalu di bagian dalamnya ini ada kabel USB, micro USB ya, masih pakai micro USB. Lalu di dalamnya lagi ini ada KZ True Wireless Stereo Earphone user manual nih. Lalu di sini ada ini ada ear tips tambahan. Jadi buat kalian yang mungkin kupingnya rada berbeda ya, mungkin bisa ganti sama yang large atau yang small. Nah, ini ada. Oke, di sini ada yang large, ada yang small, sedangkan yang medium itu sudah terpasang di earphone-nya. Lalu di sini ada apa ya, semacam warranty card gitu kali ya. Ya, nggak penting juga sih. Dan di sini nggak ada apa-apa lagi, jadi isinya cuma itu aja. Cuma ada buku-buku, ada ear tips tambahan, ada kabel juga. Nah, so langsung aja kita masuk ke TWS-nya. Nah, jadi TWS-nya itu untuk housingnya bentuknya kayak gini ya. Nah, kalau misalkan di bagian sini depannya, di bagian bawahnya nggak ada apa-apa juga. Di bagian belakang cuma ada port micro USB. Nah, ini warnanya sebenarnya abu-abu gitu ya, abu-abu gelap, tapi kalau misalkan di kamera kayaknya beda jauh deh. Nah, di sini ada logo KZ-nya. Ini ada logo KZ. Nah, bentuk earphone-nya ini kayak gini nih. Tuh, dia tuh cakep kan ya. Oh, ini langsung nyala nih. Dan sekarang kita coba aja di pairing langsung dengan si gamepad, dan juga kita pairing dengan si KZ. Jadi kita pairingnya itu langsung dua ya. So, pertama kita masuk ke Bluetooth HP-nya dulu. Kita pairing KZ-nya dulu aja deh. Kita pairing KZ-nya dulu. Oke, ini tinggal dikeluarin aja sampai nanti lampunya nyala. Kalau misalkan nggak nyala, ya kalian tekan aja bagian ini, kalian tekan. Habis itu nanti dia nyala sendiri. Kalau misalkan ada yang nggak nyala ya, nah di sini gue udah langsung auto connect karena memang gue udah pernah connect. Lalu untuk Bluetooth-nya, untuk gamepadnya kita nyalain aja sekarang. Oke, gamepadnya juga sekarang sudah connect ya. Nah, untuk menyalakan mode game mode-nya, di sini kalian harus men-tap 3 kali, sebanyak 3 kali di bagian ininya nih. Di bagian ini kalian tap aja 3 kali. Nanti dia bunyi. Nah, gue nggak tahu ya ini bisa denger apa enggak. Kalau misalkan emang kedengeran, ini harusnya sih delaynya minim banget sih. Jadi harusnya buat kalian player PUBG sih ini nggak masalah ya. So, sekarang kita coba aja langsung ketika kita main menggunakan gamepad. Oke, di sini gua nyoba pakai tes game My Hero Academia 3DS. Nah, di sini ya untuk rekam suara dari headsetnya gua langsung taruh ke mic ya. Jadi di sini kalian harusnya langsung denger suara si gamenya. Nanti kalian bisa simpulin sendiri apakah ini ada delay atau enggak nih. Gue nyerang nih.
kok ini jadi ada delay gini ya? Apakah gue salah ganti mod? Oke, delaynya emang berasa ya, tapi nggak terlalu parah kayak headset yang emang nggak ada gaming mode-nya. Kayak misalkan Hilo GT1 atau ya Redmi AirDots gitu yang nggak ada gaming mode-nya. Kalau ini kan dia sudah punya gaming mode, jadi latency-nya itu bisa dibikin seminimal mungkin. Jadi kalian bisa lihat ya, di sini gue main pakai gamepad, pakai si Bluetooth code ini juga, Bluetooth earphone, dan ini tuh lumayan. Walaupun ya harusnya ini juga berpengaruh ke delaynya ya, soalnya kan jadi ada 2 device Bluetooth yang tersambung ke satu HP. Mungkin gak bisa seoptimal kayak misalkan kalian cuma connect device Bluetooth-nya aja, earphone Bluetooth-nya aja. Soalnya gue main COD mobile pun pakai earphone Bluetooth ini enak banget sih. Gue nggak terasa kayak aneh gitu suaranya, enggak. Walaupun gue tetap ngerasa delay, tapi untuk penggunaan casual kayak gue, ini udah cukup banget. Ini delaynya udah nggak bermasalah banget, baik buat nonton video maupun buat main game. Jadi buat kalian ya, ini earphone worth it gak sih? Nah, untuk harganya sendiri, ini harganya ada di sekitar kurang dari 300.000, ya mungkin sekitar 280 ribuan lah. Tapi untuk harga 280 ribuan yang bisa dapat earphone yang bisa ngurangin delay buat main game itu kayaknya masih jarang deh ya. Jadi gue sih misalkan kalian punya budget, gue saranin banget kalian buat beli gamepad ini ya. Karena ya bentar, kok gue tadi bilang gamepad, maksud gue earphone. Gue sih cukup saranin kalian buat beli earphone ini kalau misalkan kalian ada budget. Dan ini gila, suaranya kenceng banget, anjir lah. Speaker anjir, suaranya kenceng banget. Gue nggak tahu ya, ini apakah suara gue dari tadi ngoceh kedengeran atau suaranya kalah sama suara si gamenya ya. Karena ini suaranya kenceng banget anjir. Jadi buat kalian yang mudek juga bisa pakai Bluetooth earphone ini. Volume juga gede, dan buat dengerin musik juga enak sih. Soalnya gue udah coba ya, untuk dengerin musik juga enak. Buat main CODM speknya juga cukup jelas walaupun sedikit delay. Ingat, sedikit delay. Buat kalian yang main casual sih ya nggak masalah ya. Cuma kalau buat yang kalian emang kompetitif, terus kalian itu ikut turnamen ya jangan pakai headset Bluetooth, kalian pakai headset yang emang bener-bener proper gitu ya. Betul. Gitu tuh mesin nggak kena anjir. Ya jadi intinya sih ya, ini recommended atau enggak ya, gue sih cukup recommended ya, cukup rekomendasi karena ini TWS juga harganya murah, bisa dikomboin dengan menggunakan gamepad kan. Karena kalau misalkan kalian pakai Saitake atau FlyDigi itu kan kalian nggak bisa pakai headset lagi. Nah, solusinya adalah si TWS KZ-S1 ini ya. Nggak cuma KZ-S1 sih, kalian bisa pakai merek lain, yang penting kalian pastikan aja ada mode gaming mode-nya supaya latency-nya itu minim. Karena kalau misalkan kalian main game tapi latency-nya itu nggak terlalu minim ya, itu bakalan ngeganggu banget. Sedangkan untuk si KZ ini, ingat ya sekali lagi, ini cuma minim, bukan nggak ada latensi. Kalau misalkan ada orang yang bilang, oh gue pakai earphone Bluetooth nggak ada delaynya, itu bohong.
karena sampai sekarang ini nggak ada earphone Bluetooth yang bener-bener gak ada delaynya, zero delay itu nggak ada. Yang ada itu adalah headset Bluetooth yang delaynya itu minim. Jadi si KZS-One ini untuk harga 300.000 ini udah termasuk bagus banget untuk main game ya. Mungkin kalau buat main dengerin musik masih banyak headset Bluetooth lain yang mungkin kualitas suaranya lebih oke atau lebih sesuai selera kalian, tapi kayaknya kalau buat main game sih si KZS-One ini udah pilihan yang paling bener. Lagi pula KZ juga sudah ada official store-nya di Tokopedia kalau misalkan kalian mau beli secara aman. Tapi kalau misalkan kalian mau yang lebih murah-murah dikit ya kalian bisa beli di toko lain ya. So mungkin segitu aja dulu ya video gue untuk kali ini. Si KZS-One untuk main real drum emang kedengeran delay. Untuk main game emang kedengeran delay, tapi delaynya itu minim. Karena gue pernah nyobain Hilo GT1. Bahkan gue buat main video pun itu delaynya nggak seminim ini. Itu delaynya masih tetap kerasa. Jadi mulut orang itu ngomong-ngomongnya kemana, suaranya itu kemana. Sedangkan pakai si KZS-One ini gue enak banget buat main game, buat nonton video. Tapi sekali lagi gue ingetin ini cuma minim delaynya, bukan nggak ada delay sama sekali. Ingat, minim ya, minim. Ntar gue disangkanya kata ini nih nggak ada delaynya. Nggak ada delaynya, itu mitos. Ini ada delaynya tapi delaynya itu minim banget. Oke? So ya buat kalian yang mau beli langsung aja kalian beli ya, karena kalian cari aja di e-commerce ya, karena gua nggak ada kerjasama apapun ya. Siapa juga yang mau kerja sama gua ya. Jadi kalian mau beli di Tokopedia, Shopee, Bukalapak ya terserah kalian aja lah. So sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.